Enggak. Karena uang perdamaian belum tuntas, orang tua korban akan mengadu ke APH. RMN, Simalungun tanggal 19 September tahun 2022. Masih ingat proyek pembangunan tembok penahan gereja Katolik Stasi Parapat yang dibangun di kawasan PPU Parapat rubuh karena tidak berkualitas hingga memakan 3 korban jiwa yang kebetulan melintas di Jalan Joseph Sinaga, sekitar tempat kejadian perkara TKP, Senin tanggal 28 Juni tahun 2021, atau sekitar 15 bulan lalu. Ternyata dari salah satu keluarga korban yang meninggal tertimbun longsor akan mencari keadilan hukum karena diduga merasa dizolimi, dibohongi saat proses perdamaian. Saat perdamaian itu pihak gereja paroki meminta keluarga korban untuk menandatangani surat perdamaian dan surat itu di SP3-kan, surat perintah penghentian penyidikan, di mana surat ini dikeluarkan APH untuk menghentikan pengusutan suatu kasus. Penyidik mengeluarkan SP3 setelah ditetapkannya seseorang menjadi tersangka atas suatu kasus tindak pidana. Keluarga korban Alben Sirait dan ibunya Romasi Murniawati Purba menceritakan perihal belum tuntasnya uang perdamaian hingga saat ini, Senin tanggal 19 September tahun 2022. Kami merasa kecewa kepada Pastor Paroki Parapat Hasinaga dan pemborong proyek itu. Saat kami di aspal Jalan Asahan mereka didampingi Ibermarga Sida Butar. Kami bersepakat uang perdamaian itu 80 juta rupiah dan mereka harus mengganti sepeda motor anakku, salah satu korban yang meninggal itu. Sepeda motor yang baru harus mereka beli dan ditambah 80 juta rupiah. Namun pada saat perdamaian masih 50 juta rupiah yang mereka berikan. Sisanya sampai sekarang masih nihil sejak anakku almarhum Kristianton Joshua Sirait kelahiran tanggal 1 Januari tahun 1993 itu ditimpa proyek bangunan mereka tanggal 28 Juni tahun 2021 silam. Sisa uang perdamaian 30 juta rupiah dan sebuah sepeda motor sebagai pengganti kereta anakku itu belum juga dipenuhi mereka. Ujar Romasi Murniawati Purba ibu korban. Atas penzoliman ini, saya sedang konsultasi dengan keluarga dan pengacara keluarga untuk menggugat kembali kejadian itu. Saya dengar kepada 2 korban lain mereka berikan jauh lebih besar, karena anak korban lain itu ada 2 orang meninggal tertimbun di dalam mobil pribadinya dan mobilnya rusak parah. Saya akan menggugat kembali dan berencana akan menuntut hak anakku itu setara dengan korban lainnya. Saya tidak mau lagi dizolimi. Dan sepertinya kami dibodohi dengan situasi itu. Padahal anakku sudah setahun lebih kami kebumikan dan gagal menikah akibat kejadian itu. Saya juga sakit hati melihat proyek pembangunan tembok penahan gereja itu sepertinya sudah dilanjutkan dalam beberapa minggu ini. Padahal masalah perdamaian kepada kami belum tuntas. Ujar Romasi Murniati Purba ibu korban. Pastor Paroki Bungkam. Kendati sudah dikonfirmasi langsung kepada Pastor Paroki Parapat, HS, melalui pesan WA ke nomor ponselnya +62 812 3xxx 0313 yang bersangkutan tidak membalas alias bungkam. Pastor HS yang sudah 7 tahun ini masih dipercaya sebagai Pastor Paroki Katolik Parapat. Sebagai Pastor Paroki di Paroki Parapat tergolong orang yang turut serta bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Pasalnya sebagai pastor paroki pihaknya harus mengetahui seluk-beluk apa saja yang terjadi di Paroki Parapat. Apalagi dalam urusan bangun-membangun gereja. Beliau harus berperan termasuk mencari donasi. Seperti yang disampaikan salah satu umatnya AHL 60 di Parapat. Jika tak mampu lagi melindungi dan mengayomi orang yang dianggap terzolimi apalagi sesama umat Katolik. Sebagai pastor paroki. Baiknya mengundurkan diri saja dan atau tolong dipindahkan saja ujar AHL, *L Real.